Halo guys, kembali lagi bersama kami Google Cast. Nah, di podcast kami kali ini, kami akan membahas tentang kebinekaan. Sebelumnya, apa sih kebinekaan itu? Kebinekaan sendiri berasal dari kata bineka yang artinya beraneka atau bermacam-macam, yang merujuk pada adanya perbedaan. Namun perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan atau seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keragaman. Dan keragaman ini adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman suku, ras, budaya, kepercayaan, agama, dan bahasa, kita harus saling menghargai. Betul, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tentang toleransi, di mana pengajaran Tuhan ini harus menjadi sikap berpikir, berbicara, dan bertindak bagi setiap orang percaya di tengah masyarakat majemuk. Toleransi merupakan modal utama agar dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita jaga dan syukuri. Gereja Tuhan sebagai bagian dari masyarakat plural juga wajib mempraktikkan dan menghidupi pengajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Setuju, namun dengan adanya keberagaman ini juga menjadi tantangan bagi masyarakat. Apalagi di zaman sekarang ini di mana budaya dari luar bisa masuk dengan mudah ke dalam masyarakat. Hal ini dapat menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Emang kalau terjadi perubahan sosial di masyarakat, apa dampaknya? Perubahan sosial ini dapat menimbulkan dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, perubahan sosial ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru, dan teknologi berkembang dengan pesat. Lalu dampak negatifnya dapat memunculkan berbagai pergolakan di daerah yang dapat disebabkan oleh salah satunya yaitu keberagaman, disintegrasi sosial, perilaku yang konsumtif, munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal, dan kenakalan remaja. Perubahan sosial ini memiliki beberapa bentuk, tapi kali ini kita akan bahas salah satunya aja ya, yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil ini adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah perkembangan novel dari zaman dulu hingga sekarang. Novel zaman dulu masih memiliki tema yang sama dan cerita yang mirip. Namun, seiring berkembangnya zaman, tema ini mulai berkembang dan mulai menceritakan kehidupan remaja dengan gaya bahasa yang lebih luas dan gaul. Kebetulan nih, kemarin aku habis baca novel London Love Story 2. Kalian ada yang tahu nggak novel ini? Aku tahu novelnya. Singkat cerita aja, novel tersebut bercerita tentang kisah cinta segitiga antara Dev, Caramel, dan Gilang. Dev dan Caramel adalah sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Suatu hari di London, Dev memberikan Caramel kejutan di hari ulang tahunnya untuk pergi ke Swiss, negara impiannya sejak kecil. Lalu pada hari keberangkatannya, Dev kehilangan pasportnya sehingga ia harus berangkat di hari yang berbeda. Caramel yang sudah tiba di Swiss bertemu dengan temannya Sam. Mereka makan malam di sebuah restoran terbaik di kota Zurich. Namun Caramel bertemu dengan Gilang yang ternyata adalah pemilik restoran tersebut. Di hari yang berbeda, Gilang meminta Caramel agar menemuinya karena ia akan memberikan Caramel hadiah. Besoknya, mereka bertemu di sebuah kafe. Caramel pergi tanpa sepengetahuan Dev dan Sam. Caramel berharap agar Dev tidak tahu, karena jika Dev tahu, maka akan terjadi perselisihan. Namun pada akhirnya, Dev mengetahui hal tersebut. Ia bertanya pada Caramel mengapa ia tidak pernah bilang soal hubungan Caramel dengan Gilang. Caramel sendiri tidak tahu apa yang harus ia katakan kepada Dev. Ia meminta kepada waktu membantu menjelaskan kepada Dev bahwa ia tidak ada niatan untuk membohongi Dev. Ternyata hal yang Dev tidak tahu adalah bahwa Gilang cinta pertama Caramel. Wah, ternyata ceritanya bagus juga ya. Kita juga bisa mengambil pelajaran penting dari novel itu. Seperti sebaiknya kita jangan pernah memulai hubungan dengan orang yang baru jika dengan orang yang lama belum kita selesaikan.
Juga, jangan pernah berbohong kepada siapapun, terlebih lagi kepada pasangan. Karena satu kebohongan dapat merusak segala kebaikan yang pernah kita lakukan. Akan lebih baik jika kita berkomunikasi dengan yang bersangkutan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Pasti kalau kita bicara soal kebinekaan ada hubungannya sama sejarah Indonesia. Dulu dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, jadi sekarang kita mau kasih tahu nih secara singkat kira-kira gimana sih perjuangan Indonesia dulu tuh? Jadi gini, kalau secara perjuangan fisik, dulu Indonesia pernah bertempur di Surabaya tepat tanggal 10 November 1945. Di pertempuran tersebut Sekutu menyerang rakyat Surabaya hingga menewaskan ribuan orang, maka dari itu tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Terus apa perangnya berhenti di situ aja? Tentu enggak dong. Masih ada pertempuran di Medan Area di tanggal 10 Desember tahun 1945. Lalu ada juga nih perjuangan diplomasi, ada perjanjian Linggarjati. Dilanjut dengan perundingan Renville. Sebenarnya Indonesia itu masih punya konflik dengan Belanda. Jadi Indonesia mulai menjalin hubungan dengan PBB setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli tahun 1947. Dan akhirnya pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda segera menghentikan segala aktivitas militer. DKPBB memerintahkan Belanda untuk melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal agresi militer kedua. Setelah itu, ada konferensi meja bundar atau KMB yang digelar di Den Haag, Belanda 23 Agustus sampai 2 November 1949. Kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui Belanda. Mereka mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, sebuah negara federal yang terdiri atas Republik Indonesia dengan ibu kota di Yogyakarta dan negara federal bentukan Belanda. Sementara itu, kedudukan Irian Barat juga masih harus dirundingkan lagi. Adapun pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86 yang ditetapkan pada 26 September 1950. Resolusi ini dibuat usai PBB sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta akan perdamaian sehingga memenuhi persyaratan dalam piagam PBB. Indonesia cinta akan kedamaian, Indonesia pun juga mempunyai makanan yang cita rasanya juga enak dan mampu membuat orang baik dalam negeri maupun luar negeri jatuh cinta dan ketagihan terhadap makanan Indonesia. Apa aja sih makanan Indonesia yang enak yang membuat semua orang ketagihan? Ada rendang, makanan yang bumbunya khas Indonesia, pempek dari Sumatera Selatan yang terbuat dari ikan, rawon yang merupakan ciri khas Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Betul, variasi makanannya itu banyak dan memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Ada juga alat dan bahan untuk mengolahnya. Lalu ada juga langkah-langkah dalam membuat makanan. Nah, gimana kalau kita jelasinnya pakai bahasa Inggris saja, guys? Sekalian latihan buat ujian nih. Okay, so what are examples and what tools and ingredients are needed? The tools needed are bowl, knife, and spoon. And the ingredients are yogurt, sweetened condensed milk, mayonnaise, a pinch of salt, apple, lime, watermelon, nata de coco, wine, cheese. And the steps to make a fruit salad are: first, prepare the sauce or dressing is a necessary first step in the method. Second, make the fruit salad. For that, you can mix with the yogurt and the sweetened condensed milk, mayonnaise, and salt into the container as well. Stir until all ingredients are evenly mixed. After the dressing or the sauce is ready, you can put it in the fridge to cool it down a bit. Next, prepare the fruit.
First, dice the apple and soak them in water, which has been mixed with lime so that the color of the apple does not turn yellow. Next, cut the watermelon into cubes. Then, prepare a serving bowl. Start arranging all fruits such as apples, watermelons, wine, and nata de coco into the fruit bowls. And then pour the prepared sauce over the fruit salad and stir gently until equally. Sprinkle the cheese to taste as a topping. Finally, you can enjoy the fresh yogurt fruit salad, so it's a healthy dessert for those who are on diet. Oke guys, itu dia langkah-langkah membuat salad buah. Kalau gitu, sampai sini dulu aja ya podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.